Jadi kan gini Mas, kita melihat bahwa apa namanya, peluang soal ide 3 periode, soal ide perpanjangan, Hmm. itu kan hanya butuh tangan MPR, gitu. Hmm. Sedangkan di MPR itu hanya ada 2 fraksi yang tidak, kemudian menyatakan berpihak kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Assalamualaikum, Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasakan kita sekarang sedang nge-zoom dengan salah satu peneliti yang banyak tidak dikenal orang desa ya, karena memang orangnya ada di kota meskipun asalnya desa. Dari Kokop, Dari Desa Mantung. Dari Desa Mantung, Kokop. Kokop, Bangkalan. Pak Direktur, karena bergelut di dunia penelitian dan juga menganalisa persoalan-persoalan politik dan sosial. Sebelum saya masuk ke persoalan, perkenalan dulu biar lebih terkenal Pak Bustomi. Perkenalan dulu lembaga dan juga Pak Bustomi. Sekilas saja Pak Bustomi. Silakan Pak Bustomi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama sebenarnya sih kalau lahir itu cuma Bustomi ya. Tapi kalau di dunia analis dan media, saya lebih dikenal sebagai Bustomi Menggugat. Itu nama yang saya pakai kalau saya tampil di media baik cetak maupun elektronik. Kebetulan kalau saya ini asli lahirnya di Mantung ya, Kokok Bangkalan, tapi sejak tahun 94 saya meninggalkan desa saya dan ya harus menjadi perantau. Tapi insya Allah saya tidak pernah lupa dari mana asal saya. Karena kalau bapak pun, saya asli Madura, asli Nyel gitu ya. Ibu Mantung, bapak saya Pegantenan, Pamekasan. Madura Tulen. Tulen, Madura Nyel lah di bahasa Candeng Madura. Itu Lahir di Desa Mantung, Kokop. Mantung Kokop ya? Kokop. Mantung Kokop. Kokop itu sedesa dengan aktivis GPP. Bang Syukur. Bang Syukur. Oh, bukan yang GPP Nasir bukan ya? Nasir sama. Iya. Sama. Oke, Pak Bustami, kita masuk ke persoalan-persoalan bukan isu-isu desa, tapi ini isu-isu nasional yang sedang ramai dibicarakan di medsos, di media mainstream dan lain sebagainya tentang masalah isu perpanjangan jabatan presiden, sepaket dengan perpanjangan gubernur, perpanjangan bupati dan dewan DPRD dan DPR RI. Itu sempat muncul, ditambah lagi ada isu, selain itu ada isu juga tentang masalah 3 periode presiden. Sebagai peneliti yang bergelut setiap hari dengan referensi dan analis tentang persoalan perkembangan sosial politik nasional, gimana Bapak Bustami menanggapi masalah ini? Yang pertama tentu saya menghargai setiap ide gitu ya, satu itu catatan. Terlepas nanti kita bicara agak lebih panjangnya bahwa saya menghargai setiap ide, tetapi karena kita adalah negara yang berdasarkan hukum dan itu bunyi konstitusi, maka kita di dalam menyampaikan setiap ide, apalagi dalam konteks sosial politik yang memang sangat sensitif, itu penting untuk melihat aturan main yang ada, agar kondisi yang sudah mulai agak kondusif itu tidak kemudian ramai kembali. Jadi kan ini sebenarnya kan dicetuskan oleh Mas Kodari, jadi orang yang memang berkecimpung sama dengan saya gitu kan. Jadi beliau sampai kemudian dalam satu forum itu sudah nyetak ini kaos, jadi kemana-mana pakai kaos 3 periode itu malah sudah ditetapkan pasangannya, jadi Jokowi Prabowo gitu. Dan jadi, itu kan 3 periode, bukan yang perpanjangan ya, untuk yang 3 periode. Ya, lanjut. Jadi terlepas dari bahwa sebenarnya kan substansinya sama. Jadi
logika kekuasaan itu selalu ingin mempertahankan status quo. Nah, gitu. Salah satunya karena memang ketika sudah dua periode berkuasa, itu biasanya memang jangkar-jangkarnya atau kaki-kakinya itu kan sudah kayak dipasang. Nah, bisa jadi kalau kita baca di balik itu, ternyata pemasangan kaki ini belum mencandai mature itu. Tak seken. Orang seken. Belum belum menancap kuat gitu ya. Tak nancep kapi, ibarat kata malai kuat, itu harus nancapkan 100 kaki, ya ini masih 75. 25 ini kalau enggak dikokohkan, ini bisa berbahaya. Maka kemudian ini logika status quo ya. Jadi kita tidak berbicara sosok partai, lembaga atau institusi atau organisasi apapun, tapi kemudian mereka akan selalu mencari celah bagaimana caranya supaya kemudian status quo ini makin kokoh. Nah, kemudian kita lihat nih, gitu kan. Ternyata ini dimunculkan bukan dari buzzer, bukan dari relawan, bukan dari masa pendukung, bukan dari partai politik, bukan dari anggota dewan dan sebagainya, tapi justru muncul dari orang yang selama ini terbiasa menjadi konsultan. Orang yang selama ini terbiasa bekerja di lembaga survei. Orang yang terbiasa meneliti tentang isu-isu sosial dan politik. Nah, pertanyaannya, ada apa? Gitu kan. Bang Kodari kan bilang bahwa ini demi stabilitas. Lah, apanya yang bicara stabilitas? Karena seluruh paslon yang berkompetisi pada periode 2019 kemarin sudah menjadi bagian satu, kan gitu. Menjadi satu bagian di dalam pemerintahan, dan ternyata yang terjadi justru jangankan di media sosial, di grup-grup WA, saya nggak tahu kalau di grup WA-nya Bang Aliman gitu ya, atau pantauannya teman-teman Sanrasan, apakah kemudian pengkubuan Cebong Kampret, kemudian Bani Togok, kemudian Kadrun itu masih ada. Kalau dalam pantauan saya sebagai peneliti, di 99% grup WA itu masih sampai sekarang. Gitu kan. Masih di FB juga masih dan macamnya. Nah ya artinya kan di luar media sosial yang terpampang nyata, ternyata di WA-WA yang hampir tiap hari orang ada interaksi, percakapan dan sebagainya, justru perseteruan atau pengkubuan itu makin menguat, hanya berubah sosok idolanya. Hanya berubah sosok idolanya. Kalau dulu 2014-2019 sosok utamanya adalah Prabowo, dibantu oleh kekuatan oposan yang sekarang sudah dipenjarakan, gitu ya, Habib Rizik Syihab. Sekarang ganti ke Anies. Pak Bustami, dari indikator yang Bustami sampaikan bahwa hari ini sampai hari ini Cebong Kampret, pembelahan madhab politik nasional masih tetap ada, muncullah apa yang dikatakan Bang Kodari 3 periode dan lain sebagainya. Itu dalam pikiran kritis Mas Bustami, ini ada apa sebetulnya Pak Bustami? Kok justru yang memunculkan bukan politisi, bukan relawan dan semacamnya tadi Bang Kodari, orang-orang yang sama sebetulnya dunianya seperti Bang Bustami. Apakah ini dianggap berdiri sendiri atau memang ada sesuatu yang ada relasi yang nyambung kepada istana, Bustami? Kalau kita mau mengatakan penuduhan langsung, tentu kita harus punya bukti kuat kan. Gitu. Nah, tetapi kita berbicara tentang dunia yang bukan hitam putih. Jadi politik is not about black and white world, tapi politik adalah dunia abu-abu. Bu-abu kan teleng enten potenten gitu kan. Karena dia abu-abu, maka ketika kita mau menyatakan apakah kemudian ada hubungan dengan istana, kita tidak dapat menyatakan itu secara tegas, tetapi melalui indikator-indikator, melalui beberapa hal, tentu kita tidak bisa menegasikan bahwa kita tidak bisa menolak kalau tidak ada hubungan. Artinya kita tidak sulit untuk menolak ketika ada anggapan orang yang menghubung-hubungkan dengan kepentingan istana gitu, Bustami ya, sederhananya. Oh iya, karena gini, di lembaga ya, di mana kita kerja itu
nggak ada kan istilahnya pekerjaan tidak ada logistiknya. Tidak makan siang yang gratis gitu ya katanya orang-orang. Jadi kegiatan itu atau program itu berjalan, nggak mungkin nggak ada logistiknya. Pertanyaannya sebenarnya logistiknya dari mana? Dia mengadakan survei rutin, lalu kemudian kemana-mana terus begitu, nggak ada. Jadi bahasanya tadi orang gila, romo-ropa anyap-nyap, ya Pelembang Aliman, tidak ada. Bu Bustami, anggapan-anggapan publik itu sebetulnya sudah dijawab dan direspon langsung oleh Pak Jokowi. Bahkan sampai sekarang itu sudah berulang-ulang, entah sampai berapa kali Bapak Presiden tidak berminat dan tidak niat untuk menjadi presiden kembali untuk ketiga periodenya. Di samping memang menyalahi aturan perundangan yang sudah menjadi kesepakatan bangsa ini, Pak Jokowi sendiri tidak punya niat dan tidak berminat gitu istilahnya. Tidak punya niat dan tidak berminat untuk 3 periode. Cuma kalau memakai logika yang dibangun oleh Pak Bustami, tidak ada makan siang yang gratis, ini masih berjalan sampai sekarang. Bahkan di TV-TV nasional, Bang Kodari ini justru mengaku banyak sebetulnya masyarakat Indonesia yang justru mengharapkan dan sama dengan jalan pikirnya Bang Kodari dalam konteks kepemimpinan nasional. Tanggapannya Bang Bustami? Satu, secara tegas begini, dalam dunia politik kalau bilang tidak itu berarti artinya mungkin, Mas. Ini usul fake-nya, ini usul kebenarannya ya. Jadi itu kan bahasa sederhananya gini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya fokus kepada sosok yang Bang Aliman tadi berikan, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pada tahun 2012 ketika kemudian pertama kali di Jakarta ya, gitu ya, di Jakarta beliau mengatakan saya tidak berniat untuk ke Pilpres, saya tidak memikirkan tentang Pilpres gitu. Saya tidak berniat untuk jadi presiden, tapi ternyata gitu kan. Ya. Masuk akal juga ya. Indikator kedua. Artinya punya akar logis gitu ya. Punya akar logis. Bang Bustami mengatakan bahwa dalam politik itu kalau bilang tidak, berarti ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ini akan saya jadikan ayat politik Bang Bustami nanti selanjutnya. Jadi karena gini Bang Aliman, politik itu adalah seni tentang segala kemungkinan. Jadi politik itu kalau kan terlalu banyak tafsir ini, menurut ini, menurut David Einstein, menurut Aristoteles, menurut Habermas dan sebagainya. Tetapi secara umum kalau kita rangkum maka politik itu adalah seni tentang segala kemungkinan. Ya. Gitu. Nah, indikator kedua Bang Aliman yang paling kuat itu adalah sampai sekarang Pak Jokowi tidak membubarkan relawan Jokowi. Gitu ya. Karena kita Bang Bustami, untuk yang nomor 2, ini tidak terlalu dipaksakan untuk ketika ini dijadikan sebuah pisau analis terhadap kemungkinan itu lebih besar untuk iya gitu ya. Tidak membubarkan relawan ini. Ya intinya kan begini, orang ketika misalkan saya maju sebagai kepala desa dan saya dibatasi untuk menjadi kades hanya 2 periode. Saya sudah menjabat nih pada periode kedua, maka tidak ada alasan lagi bagi saya untuk tidak membubarkan relawan itu karena dari awal kita dan tujuan daripada relawan itu dibentuk itu kan memang untuk pencapresan beliau. Nah, kalau sudah selesai seharusnya dibubarkan dan ini kan tidak dibubarkan. Maka poin pertama soal saya mengatakan bahwa beliau mengatakan tidak dan tapi saya tafsirkan sebagai mungkin itu nyambung dengan ini gitu. Nyambung karena gitu, berarti tidak bisa kita salahkan ketika publik ada juga dan banyak kalau menggunakan kata Bang Kodari kan bilang banyak itu Bang Aliman 2 lebihnya, telok banyak, 10 banyak gitu. Nah kalau menggunakan logikanya Bang Kodari maka orang yang menilai bahwa Pak Jokowi juga ingin 3 periode walaupun bilang tidak banyak juga kan padat. Sana bilang banyak, sini kita bisa bilang banyak. Nah, poin yang ingin saya tekankan terakhir itu adalah begini. Awal Pak Jokowi itu tidak pernah memberikan statement terkait tentang 3 periode atau perpanjangan ya. Idenya kan tentang perpanjangan atau 3 periode. Tapi terakhir beliau memberikan pernyataan begini, saya tidak bisa melarang
ketika ada pihak yang mencoba menyuarakan 3 periode. Itu pernyataan beliau yang terakhir. Sama seperti kata beliau ketika dulu tahun 2018 ada ide 2019 ganti presiden. Ya, 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 ya. Artinya Gitu. semakin jelas dan semakin apa namanya, semakin logis gitu ya, apa yang menjadi kesimpulan Bang Bustomi bahwa ayat-ayat politik itu biasanya kita tidak boleh tertipu dengan tanpa depannya gitu Bang Bustomi. Karena Nah, ayat kemungkinan jadi tadi intinya itu. gini, Ya. Bang Alima. Jadi kalau kan nyamannya sanrasan deh. Ya, ya, Tetapi betul. saya ingin membawa sanrasan itu kepada hal bagaimana kita menilainya pakai indikator-indikator yang itu secara historis bisa kita lihat. Jadi ada jejaknya. Terutama Muncan Oreng kan ini kita hidup di dunia di dunia digital. Jadi ada jejak digitalnya. Ya, ya, Jadi ya, jejak ya. digitalnya kan Muncan Oreng pada so malaikat rokib so atid. Jadi makalah ngocah kalau pai tak begitu tak begini, jejak digital Catat ya. Nyata, catat dia. Dan tercatat. Oke, Bustomi, ini menarik Bang Bustomi. Ini menarik. Ada 3 poin catatan Bustomi tentang masalah isu perpanjangan dan 3 periodisasi dari presiden. Masuk ke lebih jauh lagi Bang Bustomi dari persoalan yang sudah kita bahas ini. Mungkin enggak negeri ini akan mengikhlaskan dan juga bangsa ini akan meloloskan ide-ide semacam ini, sementara yang sebelumnya sudah kita melewati sebuah masa reformasi, bahwa itu salah satu menjadi alasan kenapa gerakan reformasi itu justru terjadi gitu ya, pembatasan periode dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai ini pikiran dari Bang Bustomi melihat ini, kalau hari ini bisa nggak ide kan bisa dikatakan ide gila nih. Meskipun ada pintu untuk merubah dengan amandemen undang-undang dan lain sebagainya. Memungkinkan nggak untuk terjadi ini, Bang Bustomi? Bukan cuma memungkinkan, kalau peluangnya ya 90%. Kok bisa ngomong 90%? Artinya Bang Bustomi melihat bangsa Indonesia ini akan permisif dan juga akan menyepakati atau bagaimana Bang Bustomi? Saya tidak begitu pendeknya bangsa ini melakukan sebuah gerakan luar biasa hanya dalam batas waktu 10 tahun sudah mau kembali lagi Bang Bustomi. Jadi kan gini Mas, kita melihat bahwa peluang soal ide 3 periode, soal ide perpanjangan itu kan hanya butuh tangan MPR. Itu. Sedangkan di MPR itu hanya ada 2 fraksi yang tidak kemudian menyatakan berpihak kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Partai politiknya ya. Jadi kalau kita lihat kan kekuatannya 81% lebih. Itu kan kayak tinggal ketok palu. Ya, betul. Tinggal ketok palu 1. Kenapa kemudian saya bilang 90%? Nah, yang 10% ini kan takdir Tuhan. Saya ingin menjawab pertanyaannya Bang Alima. Apakah bangsa ini akan mengizinkan? Kita tinggal lihat, gitu. Tinggal lihat contoh nyatanya. Undang-undang KPK dan undang-undang tentang Cipta Kerja. Ini kan undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Ya. Itu kan kalau bahasanya kita kan undang-undang Cipta Kerja. Nah, itu ketika ditolak oleh publik itu kan demonya di mana-mana. Mana-mana. Masif se-Indonesia, nasional. Se-Indonesia. Tapi nyatanya undang-undangnya ada nggak? Ya lolos banget, Lolos. Karena apa? Karena sekarang kita ini eranya media sosial, Mas Bang Aliman. Jadi yang ada itu adalah followers, bukan followers. Jadi yang ada itu kayak cuma pengikut berbasis isu-isu biasa, bukan followers. Kalau followers itu kan ada basis ideologisnya. Jadi kalau demo, ya cuma demo sebentar, seluruh Indonesia, habis itu apa ya mencandreng Madura namanya? Latah. Benih. Pokoknya bahasanya cuma apa? Ya ro itu latah. Nga apa deh lah. Nga itu ya. Jadi hanya seperti itu Bang Aliman. Artinya kita kadang mengikuti isu. Soal misalkan undang-undang Cipta Kerja, soal KPK, itu nggak paham substansinya, pokoknya noro bebeng.
Bang Bustomi, kalau dalam konteks itu Sama. situasinya dengan dulu waktu reformasi tidak jauh berbeda. Orang-orang tertentu saja atau para penggagas-penggagas ide saja sebetulnya yang tahu secara detail tentang persoalan yang sedang digerakkan. Cuma pengikut-pengikut itu memang terjadi sama sebetulnya seperti kemarin sebetulnya Bang Bustomi. Kalangan mahasiswa bergerak, buruh bergerak, dan lain sebagainya. Beda Bang Aliman. Kalau dulu itu soliditasnya lebih tinggi dari sekarang. Kalau sekarang itu pecah. Contoh ya, kaum buruh dulu itu kan bersatu. Sekarang, Cak, jadi gini, bagaimana cara untuk melemahkan gerakan perlawanan? Status quo itu punya kunci namanya divide et impera. Pecah belah ala Belanda. Jadi Belandanya atau kolonialisnya itu sudah hengkang dari negeri ini, tapi karakternya, cara kerjanya, itu masih sama dan itu dijalankan. Sebagai contoh Bang Aliman, paling gampang supaya bagian subscribernya Sanrasan itu tahu ospek kampus. Ospek setak jelas ruai soro ngakui apa soro Arab itu kan zamannya Belanda. Zamannya Belanda yang tujuannya sebenarnya lebih pada untuk menghinakan, tapi kita pelihara loh. Jadi kalau sampai nanti bertanya tadi soal apakah bangsa ini akan permisif terkait misalkan ide-ide gila 3 periode atau perpanjangan jabatan masa presiden dan itu akan mengikuti jabatan gubernur, jabatan wali kota, jabatan bupati yang memang mendekati kan rencananya pemilu daerah 2022 dan 2023 tidak ada. Ya. Semuanya diganti menjadi 2024. 2024. Nah, ketika 2024, maka yang terjadi kan ada masa kekosongan jabatan. Nah, siapa ya? Yang paling memungkinkan tentu kelompok-kelompok yang selama ini kelebihan kelompok-kelompok menengahnya, yaitu TNI Polri. Kita nanti bisa ngelihat nih, siapa yang akan dimasukkan, sehingga ketika Bang Aliman tanya, apakah ini akan permisif? Secara tidak langsung sistem membuat bangsa ini seolah-olah kalau kita diam. Ya. Diulang sempat terputus barusan. Gimana? Harus diulang. Barusan terputus sebentar. Kalau kita ingin mengatakan soal apakah bangsa ini permisif atau tidak, maka bangsa ini secara tidak langsung itu dipaksa oleh sistem, dan ini tanpa kita sadari. Karena kita ternyata tiap hari disibukkan dengan isu-isu tidak penting. Kenapa? Karena secara manusiawi, teori psikologi itu mengatakan ingatan manusia itu pendek, Bang Aliman. Seminggu rata-rata. Tak mangkana isu-isu nasional itu seminggu agen teh. Seminggu agen teh, maksimal 2 minggu, mari 2 minggu agen teh. Sekarang coba Bang Aliman cek isu apa besar, lalu tiba-tiba kita direpotkan soal misalkan isu A, isu B yang kadang-kala nampak receh tapi itu hampir semuanya komen. Bahkan elit-elit yang biasanya seharusnya nggak komen, dia memberikan komentar. Jadi sekarang namanya teorinya kalau di politik itu teori simulakra. Jadi kalau bahasa Naring Matur hyper reality. Hyperrealitas. Simulakrum ya, simulakra ya. Simulakra atau hiperrealitas atau Chandring Matur itu hyper reality itu adalah tumpukan-tumpukan fakta. Tumpukan kepalsuan yang mirip dengan kenyataan ya. Nah, jadi tumpukan-tumpukan realita. Jadi dia real, dilihat dan dirasakan kita, tapi sebenarnya dia bukan fakta. Ya. Itu artinya itu tingkat wali ya, munafiknya ya. Simulakra itu jadi, kemunafikan tingkat wali gitu ya. Jadi tumpukan realitas itu ditumpuk-tumpuk terus untuk menutupi fakta sebenarnya. Sehingga publik itu tidak sadar bahwa sebenarnya para elit politik ini sedang menata. Jadi kan bahasan deh ya. Apakah 3 periode kungkoro karetoju Bang Aliman, ketua partai itu. Marah laku pada remah pemireng ke kanan apa pemireng ke kacer ya bacaan lah. Nah, sementara kita yang benyak ria atahlil norok-norok akompol tapi isunya isu lain.
Oke, Bagus Tami. Kalau indikator-indikator yang dipakai Bang Bustomi untuk membaca, menyimpulkan persoalan ini, kemungkinan besar, kemungkinan kemudian yang akan terjadi itu, meskipun itu tidak sangat sangat menyakitkan perasaan orang-orang normal dan waras gitu ya. Tapi itu akan terjadi dan akan bisa terjadi ketika melihat indikasi dan kekuatan yang ada di Republik ini. Kalau dulu Gus Dur melakukan dekret meskipun secara hukum itu boleh, tapi tidak terlaksana. Tapi kalau sekarang, Pak Bustomi ya, Presiden melakukan dekret pasti akan bisa untuk terlaksana, Pak Bustomi ya. Karena begini Bang Aliman, sekarang itu kondisinya opini di media media digital atau di dunia maya itu seolah-olah menggiring opini di dunia nyata. Ebalik. Jadi bahasanya kerjanya Kodari itu kan sedang bekerja melalui penciptaan narasi publik, penciptaan opini publik. Ya, betul. Dan itu sebenarnya salah satu tugas lembaga survei kan memang kerjaannya memang bagaimana membentuk opini publik kan. Ya, ketika ada yang mendebat dia anyaknya semakin nyaknya itu semakin luar biasa, meteteng. Makanya simulakrum itu betul-betul terjadi. Simulakra ini betul-betul sedang kita saksikan sekarang, Bang Bustomi. Antara yang nyata dan yang tidak itu sulit untuk kita bedakan. Nah ya, ketika orang nggak Bang Aliman atau seperti saya ingin melakukan konfrontasi terhadap ide itu, yang terjadi apa? Namanya viktimisasi, asasinasi. Asasinasi itu pembunuhan. Terhadap karakter assassination gitu ya. Kalau Chandreng Maturana assassination. Jadi karakter bahasa Indonesianya asasinasi. Asasinasi itu pembunuhan terhadap karakternya si orang. Jadi tidak fokus kenapa saya menolak 3 periode, kenapa saya menolak perpanjangan. Seharusnya kan argumennya saya kalah. Benih pas ada Cok Bustomi paling kan lambe adukung Prabowo, Cok Bustomi ala paling dia. Akhirnya ke situ Bang Aliman. Pada apa? Ala Bang Aliman aru tak lebih asing aru lah. Aduh, akhirnya begitu benih orang tidak fokus pada idenya, tetapi kemudian kalau kata orang kampus itu namanya abusif. Jadi pas nyerang kitanya, benih dirinya, karakter assassination. Padahal ide itu kan netral. Harusnya ide netral. Harusnya setiap ide netral, sehingga kalau kita nggak setuju terhadap ide, serang idenya bukan orangnya. Atau bahasa sederhananya begini Bang Aliman. Mun tak seneng ke Pak Jokowi ruah, serang Jokowi nah, tapi serang jabatan presidennya. Jadi kalau seorang presiden tidak pro rakyat, parpol tidak pro rakyat, yaitu yang diserang adalah jabatannya. Benih kan becik ke Jokowi. Nah. Bang Bustomi, kebijakannya begitu. Kita sudah banyak ya menemukan sesuatu dan ada kalimat tunsawa antara saya dan Bustomi ketika menyikapi persoalan yang terjadi. Cuma begini. Di sisi yang lain Bang Bustomi itu sangat betul-betul menjaga bahwa ide itu harus kita hormati, ide itu harus kita jaga gitu ya. Tapi di sisi lain ya, ide-ide gila dari seperti Bang Kodari ini sebetulnya apakah ide semacam ini penting untuk kita junjung tinggi gitu? Karena kalau bicara tentang masalah perjalanan bangsa ini, ide semacam itu sebetulnya ahistoris. Ide-ide itu sebetulnya ahistoris terhadap bagaimana perjalanan bangsa ini menuju ke yang lebih baik. Ini kan feedback ke belakang, Bang Bustomi. Tanggapannya, Bang Bustomi. Yang memang ingin saya tetapkan pertanyaan yang pertama. Saya itu menghargai setiap ide, tetapi karena kita adalah bangsa atau negara yang berdasarkan hukum, kita ini kan Rechtsstaat bukan Mahstat. Jadi kita itu negara hukum, bukan negara yang berbasis kekuasaan. Jadi kalau kita mau bicara soal 3 periode, itu seharusnya, apalagi sudah nunjukkan, si Kodari kan sudah nunjuk tokoh nih, si Jokowi dengan Prabowo gitu. Artinya dia seharusnya menyiapkan dulu bahwa amandemennya terjadi, bukan kemudian itu kan tinggal di amandemen, nggak bisa. Deki pas kempang kan, kenapa kemudian kita repot tentang ide NKRI bersyariah. Dianggap inkonstitusional, dianggap tidak Pancasilais. Padahal sebenarnya kalau mau kita bedah, NKRI bersyariah itu ya konstitusional dan Pancasilais. Nah sekarang yang tidak pada tempatnya, kita diminta untuk menerima. Makanya beda ya antara saya menghargai ide dengan apakah saya mau menerima. Saya tidak menerima.
Karena kita sudah sepakat di konstitusi bahwa jabatan presiden itu cuma 2 kali. 2 kali periodenya. Kalau mau nambah berarti ya amandemen dulu, baru kemudian lu bicara soal ide perpanjangan atau ide 3 periode dan seterusnya. Jangan kamu memunculkan ide di publik sesuatu yang justru oleh konstitusi sendiri tidak diakomodasi. Kan bahasanya konstitusinya tak ada, tapi menciptakan opini publik supaya kemudian opini publik itu nanti diarahkan untuk mengamandemen, kan deh bahasannya. Alah, Bang Mustami, gampang aja. Pertanyaan genit saya, ini genit sekali ini pertanyaan ini. Bang Mustami, kalau di sisi yang lain ada isu tentang Indonesia bersyariah, Indonesia negara Islam dan macam itu kan melakukan konstitusi. Aparat penegak hukum dan bangsa ini bergerak untuk mengutuk bahkan membubarkan mereka. Alasannya satu, secara kebangsaan adalah inkonstitusional. Bahkan ada ormas sekarang yang dibubarkan gara-gara inkonstitusional. Ide dan gagasan serta isu yang dikembangkan oleh Bang Kodari ini kan jelas-jelas inkonstitusional. Kenapa bangsa ini diam? Kenapa aparat negara ini diam? Dan ini dibiarkan terus bergulir ke segala arah gitu. Bang Mustami, tanggapannya? Makanya gini Bang Aliman, jadi saya bilang tadi di awal itu adalah politik itu area bukan hitam putih, abu-abu. Jadi can orang kampus kan gray area abu-abu. Yang meturu kemunduran, Ariana kemunduran ya, kemunduran. Jadi ketika Bang Aliman bertanya seperti itu kan berarti akhirnya praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan pemerintah dan seluruh aparat-aparatnya itu tergantung pada tafsirnya. Tafsir yang sedang berkuasa pada tafsir yang sedang memegang status quo. Oleh karena itu, jika pemegang status quo menganggap sebuah ide itu membahayakan status quo mereka, maka mengganggu eksistensi mereka atau bahkan mengganggu upaya ekspansi mereka, maka akan dilakukan upaya-upaya dalam tanda kutip secara legal melalui aparat pemerintah di bawahnya untuk melakukan penertiban. Ini kan sama sebenarnya dengan halo, gitu kan? Ya. Jadi, ya, barusan sempat tapi apa namanya bisa saya ditangkap ulang Bang ya. Mustami. Saya ulang begini. Saya ulang begini. Jadi artinya ketika kita melihat saya misalkan status quo menganggap ada gangguan, maka saya supaya tetap stabil, saya akan berusaha untuk menertibkan itu. Malah tak ganggu. Kan logis. Jadi artinya memang ada satu kultur di dalam praktek penyelenggaraan negara oleh pemerintah itu bahwa konstitusi itu bunyinya begini, tapi tafsirnya itu Bang Aliman. Ya. Cetak Bang Aliman dengan cetaknya saya, nangkep are pendenger nyaman apa enggak, can kok nyaman can Bang Aliman enggak. Padahal pada berenga. Di kelas lain, di atasnya itu Bang Mustami, kita sebetulnya krisis kenegarawanan Bang Mustami. Nah, itu. Kalau begitu Bang Mustami. Kalau saya boleh kasih kesimpulan kenapa kita krisis kenegarawanan Bang Aliman. Karena KAPI seaca-aca yang berusaha untuk menjadi kekuatan oposan beberapa itu sebenarnya kan cuma sekedar petualang politik. Ya. Artinya antara yang dalam yang di luar itu ya sama saja gitu ya. Saya tidak mau mengatakan sama. Jadi gini, ada campuran di dalam satu komunitas, yang satu bisa jadi orisinil dan netral, yang satu bisa genuine atau apa ya bahasa mencak meturan ya. Satu asli. Tapi di dalam asli ini boleh saya masuk malah yang ke asli padahal tak aslinya. Bang mustakmal itu namanya, mustakmal kalau dulu asli. Iya ruang. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Bang Aliman. Misalkan deh Bang Aliman. Bang Aliman, engkau siapa misalkan Ahmad dari semua. Di antara kita itu yang murni siapa? Ya dilihat dari bagaimana gerak dan konsistensinya dia. Apakah kemudian kalau dikasih jabatan Pakun Aswara, apakah kemudian kalau tidak dikasih jabatan Ki Pakun nyareng mun tade panapa, namun bede panapa hajura klenyer lemes pas ada lah akledui Pakun korokari sitedu ngade kan begitu. Itu salah satu tanda-tanda dan isaroh kalau bahasa pondoknya yang bisa dilihat dan untuk mengantarkan kita menyimpulkan pada sesuatu yang tidak terlihat di depan mata. Oke, bagus Tommy. Tapi ini
Satu Bang Liman, Monggo. sebelum mungkin kita tutup. Saya hanya menyarankan kepada teman-teman yang ingin mengkritisi pemerintah, itu coba gunakan satu referensi, dua hindari informasi-informasi yang tidak memiliki atau tidak dapat divalidasi supaya kita tidak terjebak hoax sehingga tidak menjadi celah bagi pemegang status quo untuk nyerang kita. Yang pertama, yang kedua, pada saat kita mengkritik itu Mbok Yao kalau bisa kata-katanya itu loh. Masa ya tak bisa misalkan begini. Saya kira presiden dalam konteks ini kebijakannya tidak pro rakyat karena kami menilai begini-begini. Benih pas ngocak misalkan mohon maaf ya. Lah biasa Joko titik-titik mengarah ke nama binatang. Itu kan nggak boleh Bang Aliman. Ya itu namanya menghina dan itu menjadi celah bagi aparat sebagai bagian dari sistem pemerintahan untuk menangkap, karena yang ditangkap klausul hukumnya itu bukan polan kritis Bang Aliman, tapi polana ada kata, ada kalimat yang dianggap satu mengandung false information, dua hoax, yang ketiga dia caca Bang Aliman, Pak Kocak apanya mana ya pas kembere pada binatang kan enggak boleh kayak gitu sebenarnya. Jadi saran saya silahkan kritik pemerintah sekeras-kerasnya, tapi seperti pernah saya sampaikan di tempat yang lain, pegang datanya, kuasai faktanya. Jadi pegang datanya, kuasai faktanya. Ya, kuasai faktanya supaya ketika kita berargumen, kita tahu apa yang kita serang. Jadi kita tidak menyerang tubuh personanya seorang Jokowi, tapi kita menyerang atau mengarahkan kritik kita pada tubuh politiknya Bapak Jokowi. Apa tubuh politiknya Bapak Jokowi? Yaitu Presiden Republik Indonesia. Oke, Bang Bustami, ini luar biasa sandasan sekilas kita ini. Tapi kalau apa yang kita katakan ini, apa yang kita rasani ini akan terjadi, maka perjalanan sejarah bangsa ini akan menorehkan legacy yang sangat miris gitu ya. Meskipun kemungkinan besar menurut Bang Bustami, indikator-indikator yang ada hari ini itu justru 90% bisa terjadi karena semuanya sudah ada dalam lingkup kekuatan yang ada pemegang kekuasaan hari ini. 80% Bang Bustami ya. Jadi untuk mau apa saja tinggal Bang Aliman. Gimana? 90% Bang Aliman. 90% artinya tinggal ketok saja gitu ya. 10%-nya ini takdir Tuhan. Ini mudah-mudahan bermanfaat Bang Bustami. Peneliti yang lahir dari desa tapi yang diteliti dan juga yang setiap hari dianalisa adalah isu-isu nasional bahkan global gitu ya. Meskipun desa tapi cabai rawit insya Allah akan sering menjadi narasumber di sandasan ke depan kalau ada persoalan-persoalan yang terkait dengan urusan sosial politik di Indonesia. Bang Bustami ya, terima kasih banyak Bang Bustami. Sama-sama Bang Aliman. Selamat bertugas kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.